Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi secara umum adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Bagaimana struktur teks eksposisi? Teks eksposisi terdiri yang pertama adalah pernyataan pendapat atau sering disebut dengan tesis. Bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat, tesis penulis, disebut juga bagian pembuka. Yang kedua, argumentasi. Bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan, umumnya berupa data hasil temuan, kenyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Berisi informasi dan pengetahuan. 2. Penulisan yang singkat, padat, dan to the point. 3. Objektif dan tidak memihak atau memaksakan kemauan penulis pada pembaca. 4. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 5. Gaya informasi yang mengajak. Apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi? Selain ciri-ciri yang disampaikan tadi, membahas teks eksposisi dan strukturnya kurang lengkap tanpa mengetahui kaidah kebahasaan teks eksposisi itu sendiri. Nah, berikut adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku atau formal. Yang kedua, menyatakan pendapat yang sudah dilengkapi oleh fakta dan data yang akurat. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti. Contohnya, saya, kita, kami, dan mereka. Yang keempat, menggunakan nomina atau kata benda. Yang kelima, verba atau kata kerja. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi ilustrasi menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide, mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat, menggunakan frasa penghubung. Yang kedua, teks eksposisi berita, memberikan informasi dari suatu kejadian, biasanya sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan, menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat, teks eksposisi proset, berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu. Yang kelima, teks eksposisi definisi, berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan, berisi pertentangan antara sesuatu objek dengan objek yang lain, biasanya menggunakan frasa penghubung, meskipun begitu, akan tetapi, dan sebaliknya. Yang ketujuh, teks eksposisi analisis proses, memisahkan sesuatu masalah dari sesuatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Bagaimana cara menyusun teks eksposisi? Dalam menyusun teks eksposisi, ada beberapa hal penting yang harus kamu lakukan.
yaitu yang pertama, menentukan topik dan gagasan utama. Pada langkah awal ini, kamu harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Tentukanlah gagasan utama yang akan diangkat menjadi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, kamu harus memiliki tujuan utama yang ingin kamu targetkan dari penyusunan teks eksposisi. Buatlah penjelasan atau pemahaman tentang informasi dan pengetahuan baru kepada pembaca. Yang ketiga, mengumpulkan data pendukung. Ingat, dalam teks eksposisi dan strukturnya, data yang faktual. Jangan asal memasukkan gagasan atau pendapat tanpa didasari data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Contoh teks eksposisi tentang pendidikan.